Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nas kebenaran firman yang sudah sama-sama kita baca tadi, apa yang saudara boleh dapatkan? Yang pertama, yang paling mendapat perhatian saya ialah Tuhan Yesus adalah seorang guru yang betul-betul berdedikasi terhadap pelayanannya, terhadap pengajaran-pengajarannya. Itu ia tunjukkan bagaimana pagi-pagi benar ia sudah berada di dalam bait Allah. Dan seluruh rakyat itu datang berbondong-bondong untuk duduk dan mendengarkan pengajarannya. Orang tentunya tidak akan kesulitan kalau ingin mencari Yesus. Tuhan pernah mengilustrasikan bahwa orang-orang Israel itu kebanyakan seperti domba yang hilang. Kenapa mereka hilang? Karena nyasar. Karena tidak diajar dengan benar. Para imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar pada masa itu tidaklah mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan yang jujur, yang lurus, melainkan kepada hal-hal yang bersifat tradisi semata, kepada hal yang justru menjadi beban yang memberatkan kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Yang mereka ajarkan bukanlah pokok-pokok yang batiniah, melainkan hal-hal yang lahiriah semata. Ibadah-ibadah yang terlihat rohani, tetapi yang tidak ada isinya. Tidak ada kasih dan belas kasihan yang tulus di dalamnya. Hanya tuntutan-tuntutan agamawi yang berat semata. Nah, kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu benci kepada Yesus. Bagi mereka, Yesus mengganggu bisnis mereka. Mereka terganggu karena Yesus begitu mendapatkan perhatian dari umat Tuhan di masa itu, dan pengajaran-pengajarannya diakui orang penuh dengan kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini banyak kali berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini mereka berusaha untuk mencobai dia dengan cara membawa seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Memang di dalam hukum Musa, apabila ada laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, lebih-lebih kalau itu bukan istrinya atau belum menjadi pasangan yang sah, hukum Taurat memerintahkan supaya jemaat melempari orang-orang yang berzina ini dengan batu, atau dengan kata lain dihukum rajam sampai mati. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan gerombolan massa pada waktu itu mendesak Yesus untuk mendapatkan jawaban. Mereka pengen memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Mereka terus-menerus bertanya, sampai akhirnya Yesus pun bangkit sambil berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa di sini disebutkan bahwa mereka melakukan hal itu untuk mencobai dia? Perlu saudara ketahui bahwa pada masa itu bangsa Israel di bawah kekuasaan dari kekaisaran Romawi. Sehingga bagi bangsa Israel itu ada dua hukum yang diperhadapkan kepada mereka. Yang pertama hukum agama dan yang kedua hukum sipil, yakni hukum dari pemerintahan kekaisaran Romawi. Kalau seandainya Yesus menyetujui apa yang dikatakan mereka mengenai hukuman bagi pezina di dalam hukum Taurat, dan Yesus menginisiasi semua orang untuk melempari perempuan ini dengan batu sampai mati, Yesus bakalan berurusan panjang dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ia bisa ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan sebagai dalang di balik pembunuhan seorang perempuan. Walaupun hal itu secara hukum agama dibenarkan, sehingga di dalam pandangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka pikir mereka sudah menemukan cara untuk menjebak Yesus. Seolah-olah Yesus seperti makan buah si malakama, melakukan A salah, melakukan B salah, di mana ia diperhadapkan pada dua pilihan, yang ketika memilih salah satu aja di antara keduanya itu tetaplah hasilnya salah. Yesus sendiri pun bukanlah seorang yang tidak paham akan hukum Taurat, saudaraku ya. Karena di dalam hukum Taurat itu disebutkan bahwa tidak hanya perempuan yang kedapatan berbuat zina, seharusnya ada laki-lakinya juga. Sementara yang di sini seperti tidak adil, hanya perempuan ini saja yang ditangkap dan digiring secara massal kepada Tuhan Yesus untuk dihakimi. Kemudian yang kedua, harus ada saksi yang benar-benar melihat apakah perempuan ini betul-betul berbuat zina. Dan bukan hanya satu saksi, paling tidak 2 atau 3 orang saksi. Nantinya dalam hukum Taurat, saksi inilah yang terlebih dahulu mengambil batu dan melemparkannya kepada orang yang berzina. Kemudian saksi-saksi itu juga harus melapor kepada para imam atau orang Lewi yang nantinya akan diputuskan oleh imam ini. Sementara saat itu mereka membawa perempuan ini kepada Yesus. Jelas tujuan mereka adalah untuk mencari kesalahan Yesus. Tetapi jawaban Yesus di sini sungguh luar biasa, bijaksana, bahkan sekaligus menohok, menyentil hati nurani orang-orang yang ingin menjebak dia. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan kemudian jelas satu persatu orang mulai pergi, mulai dari yang tertua, sehingga akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Apa yang Yesus ucapkan itu jelas adalah hal yang sama juga berlaku bagi kita hari ini. Saudara mungkin pernah melihat di sosial media berita-berita tentang selebriti yang ketahuan berbuat zina, kemudian ada juga yang ketahuan melakukan pelecehan seksual. Saudara pasti memandang buruk mereka. Tidak sedikit orang yang menyerang dan mencaci maki selebriti-selebriti yang ketahuan melakukan aib atau dosa perzinahan. Tapi sepanjang sejarah kita harus mengakui dosa perzinahan itu adalah dosa yang paling sulit untuk ditolak, disangkal, karena begitu menggoda. Dan ini menjadi salah satu senjata ampuh bagi setan di akhir zaman. Sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, dosa perzinahan ini tidak pernah yang namanya tidak laku. Ia berhasil menjatuhkan begitu banyak pahlawan-pahlawan iman. Dan Tuhan Yesus memahami hal ini. Di antara begitu banyak orang, yang paling layak melempari perempuan ini dengan batu adalah Yesus sendiri, karena ia tidaklah berdosa sama sekali. Tetapi ia yang tidak berdosa pun tidak mau melakukannya. Karena bagi Yesus, teguran yang paling luar biasa itu adalah dengan sentuhan kasih-Nya. Ia memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk bertobat dengan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tetap ada penekanan di belakangnya. Jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya Tuhan tetap tidak berkompromi dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi setiap orang yang berdosa. Jadi saudaraku, kalau saudara melihat ada teman-temanmu jatuh ke dalam dosa, atau orang yang tadinya kamu hormati jatuh ke dalam dosa, alih-alih engkau menghakimi mereka atau mencaci maki mereka, lebih baik kita berdoa sambil kita sendiri menjaga diri kita. Karena kalau kita mau jujur, seperti kata pepatah, kita sendiri itu punya tengkorak di dalam lemari kita masing-masing. Kita punya rahasia buruk
Kenapa orang-orang mulai pergi satu persatu? Karena mereka sadar bahwa mereka pun sama adalah seorang pezina, tetapi mereka tidak pernah ketahuan. Kita pun sama. Kita punya dosa-dosa yang kita sembunyikan dengan rapi di lemari-lemari kita, yang tidak pernah orang ketahui. Kita bisa menunjuk orang lain salah, berdosa, luar biasa busuk. Tetapi kalau Tuhan menunjuk hati nurani kita, dan kalau saat ini Yesus berdiri di hadapan kita, apakah saudara masih bisa menjadi orang yang sepede itu menyalahkan orang lain? Karena kita pun sama berdosanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman. Kami menyadari Tuhan, kami juga tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Kami mau belajar merendahkan hati dan menjaga diri kami, agar kami tidak hidup di dalam dosa-dosa, baik itu dosa berzinahan maupun dosa-dosa yang mengikat kami sampai hari ini. Tuhan, tolong kami dan tolong juga sesama kami yang saat ini sedang bergumul hidup di dalam dosa, agar mereka mulai diinsafkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh berbalik kepadamu dan menerima Engkau secara pribadi, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan saudara semua. Sampai bertemu di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.